Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, tak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi ujian mid semester. Untuk kelas 8, materi ujian adalah 2 bab, yaitu satu pola bilangan dan yang kedua adalah koordinat kartesius. Nah, karena itu masuk dalam materi mid, sekarang akan Bu Ika berikan untuk materi koordinat kartesius ya. Mungkin SD dulu sudah pernah. Jadi koordinat kartesius sendiri adalah nama penemunya, nama tokoh matematika yang menemukan tentang pengetahuan ini. Ada 2 sumbu di sini, yaitu sumbu yang mendatar dinamakan sumbu X dan sumbu yang tegak dinamakan sumbu Y. X sendiri penulisannya harus berbeda dengan X seperti ini. Ya, ini adalah tanda perkalian. Jadi biasakan kalau membuat X itu adalah seperti ini. Kalau itu merasa sulit, kalian bisa membuat dengan melengkung garis ke kanan dan ke kiri digabung jadi satu, begini ditempelin. Itu lebih mudah. Yang penting tidak seperti perkalian. Ya, dan ini ada sumbu Y, sedangkan yang di tengah ini bukan 0 ya, tapi O. O yang titik O, jadi namanya itu titik O. Nah, di mana titik O itu posisinya adalah 0,0 gitu. Jadi angkanya memang 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya 0, tapi untuk inisialnya atau penamaannya ini sendiri bukan 0 tapi adalah O. Jadi ada O, ada X dan ada Y, begitu ya. Terus kesalahan yang sering terjadi dilakukan oleh siswa biasanya dalam membuat koordinat kartesius itu ruasnya tidak sama. Jadi setiap angka itu harus ada ruasnya dan setiap ruas itu harus sama. Jadi kalau ini ambil 1 cm ya 1 cm semua, ke kanan 1 cm, ke kiri juga 1 cm semua antar ruas, ke atas pun 1 cm dan ke bawah juga 1 cm. Jadi harus sama semua. Nah, kekeliruan yang sering terjadi dilakukan oleh anak-anak itu adalah seperti ini. Ya. Jadi tidak kadang itu karena ada penulisan O, akhirnya ini terdesak ke bawah. Jadi ini penulisannya ke bawah. Yang ini sendiri ruasnya sekian. Meskipun nanti ke langkah berikutnya itu ngambilnya ruasnya lebih jauh, jadinya berbeda gitu. Nah, ini salah yang seperti ini ya. Ini salah. Jadi dan apalagi kalau tidak ada ruasnya seperti ini, cuma angka-angka saja seperti ini juga keliru. Jadi intinya dalam koordinat kartesius itu antar ruas itu harus sama begitu. Dan lebih mudah memang membuatnya itu pada kertas berpeta. Jadi tidak repot-repot untuk mengukur ya. Nah, kemudian akan kita tentukan suatu posisi titik ya. Misalkan di sini ada kolam, kita cari kolam. Berapa ini koordinatnya? Oh, kolam itu terletak di, saya geser nih keliru ya. Kolamnya di sini biar gampang. Nah, ini. Ya. Kolamnya itu terletak pada yang disebutkan adalah yang sumbu X-nya dulu. Jadi X dulu baru Y. X-nya terletak pada sumbu X adalah angka negatif 3. Oh, berarti kolamnya negatif 3. Sedangkan Y-nya adalah 4. Oh, positif 4. Kemudian pasar, di mana pasar? Oh, di sini. Yang kita sebutkan sumbu X-nya dulu. X-nya dulu adalah 3, sedangkan Y-nya adalah karena Y-nya terletak di sini. Oh, berarti dia setinggi 0 ini. Nah, jadinya 0. Kemudian rumahnya di sini. X-nya berapa? Ini sumbu Y, ya, garis sumbu Y. Kalau titiknya berada di sini, itu berarti yang 0 itu adalah X-nya. Nah, jadi ketika di sini tuh X-nya nilainya 0, kemudian Y-nya berapa? Kan sumbu Y-nya adalah negatif 3. Itu jadi jangan terbalik-balik. Kemudian masjid. Masjid X-nya dulu. X-nya adalah negatif 3. Y-nya adalah negatif 2. Nah, selain menentukan posisi titik ya,
juga ada istilah yang namanya kuadran. Kalau disingkat tuh KW. Nah, ini adalah kuadran. Nah, kuadrannya itu apa saja? Ya. Area X positif dan Y positif di sini itu adalah kuadran 1. Jadi ini adalah kuadran 1. Nah, apapun di sini kuadran 1. Kemudian ini kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi dia berlawanan arah jarum jam ke sana. Kalau jarum jam kan bertanya ke kanan. Gitu kan. Nah, kalau urutan kok kuadran sendiri itu berlawanan jarum jam. Jadi ini kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, yang diingat-ingat cukup kalau kuadran 1 itu nilainya X adalah positif, nilainya Y juga positif. Jadi semua titik yang berada di kuadran 1 itu nilainya adalah positif semua. X-nya positif, Y-nya juga positif. Kalau di sini kan X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Kalau yang di sini X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kalau yang di sini X-nya positif, Y-nya yang negatif. Itu yang kuadran 4 gitu. Nah, penyebutan titik ini itu ada istilahnya. Titik X di depan itu ya X, Y, yang di depan ini X-nya ini adalah istilahnya apsis. Ya, X-nya itu apsis, sedangkan yang di belakang, angka yang di belakang itu disebutnya adalah ordinat. Jadi pasangan titik koordinat kartesius itu terdiri dari apsis dan ordinat X dan Y begitu. Nah, sekarang